Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemudi pemuda Indonesia, maju musisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan segala hal yang mencakup wawasan Nusantara. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Syarbani, geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk dicapai tujuannya bersama. Jadi, geopolitik adalah kebijakan politik negara yang dikaitkan dengan masalah geografi, tempat suatu bangsa berada. Dan menurut Winarto, konsep wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tingkah laku. Apakah hakikat wawasan Nusantara? Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan wilayah Nusantara. Asas wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono, asas wawasan Nusantara ialah kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi pembentuk bangsa Indonesia. Asas wawasan Nusantara diabaikan itu sama saja dengan melanggar kesepakatan bersama, yaitu tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan bersama, tujuan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesatuan dan persatuan dalam kebinekaan. Kedudukan wawasan Nusantara. Menurut Winarno, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dengan tujuan masa depan. Kedudukan wawasan Nusantara berdasarkan konsepsi ialah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsepsional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan negara sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai landasan operasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara dan fungsi wawasan Nusantara. Jadi apakah teman-teman tahu tujuan dan fungsi wawasan Nusantara? Nah, kalau tidak tahu, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Jadi menurut Sumarsono, fungsi wawasan Nusantara itu adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk menentukan kebijakan dan ketentuan. Lalu ada pendapat lain, yaitu dari Kansil. Nah, menurut Kansil itu ada 2 pendapat. Jadi yang pertama itu fungsi wawasan Nusantara itu untuk membentuk dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Nah, itu tadi adalah fungsinya. Nah, lalu fungsi wawasan Nusantara itu dibedakan dalam 4
pandangan, antara lain itu yang pertama fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yang kedua itu fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Nah, yang ketiga itu fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir itu adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang fungsi wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita berpindah ke tujuan wawasan Nusantara. Nah, jadi menurut Sumarsono lagi, jadi ini ada Sumarsono lagi. Menurut Sumarsono itu wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Lalu menurut Winarno, jadi menurut Winarno, wawasan Nusantara memiliki dua tujuan, yaitu tujuan ke dalam. Yang pertama tujuan ke dalam, dan yang kedua tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hamkan. Lalu setelah itu ada tujuan keluar. Tujuan keluar itu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Jadi pada dasarnya tujuan wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yaitu isinya ini. Yang pertama itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nasional. Di dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah tercermin pada Trigatra dan aspek sosial tercermin pada Pancagatra. Apa itu Trigatra dan Pancagatra? Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dan tidak pernah sama spesifikasinya pada negara lain. Aspek-aspek Trigatra meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Geografi adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil ulah alamiah dan hasil ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun keluar. Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara. Kependudukan adalah manusia yang mendiami suatu negara. Manusia ini yang menentukan, manusia ini sebagai faktor penentu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan di suatu negara. Pancagatra. Pancagatra adalah aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi adalah pemikiran secara abstrak, ide-ide, cita-cita yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan suatu negara. Politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa yang ada pada tangan pemerintah. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Sosial budaya.
di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional atau suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu berbeda dengan hal-hal yang dialami oleh bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah upaya suatu negara atau rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI atau Polri sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Menjelaskan tentang peran serta warga negara dalam implementasi atau peranan wawasan Nusantara. Peran serta warga negara dalam mendukung peranan wawasan Nusantara antara lain dapat dengan penerapan sikap nasionalisme, yaitu contohnya mengikuti upacara bendera secara hikmat. Yang kedua, penerapan sikap patriotisme, seperti timbulnya rasa cinta tanah air. Yang ketiga, sikap positif terhadap konstitusi negara. Yang keempat, menghargai persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan. Yang keenam, berpartisipasi dalam usaha bela negara. Yang ketujuh, berperilaku komitmen terhadap NKRI. Yang kedelapan, berperilaku toleran dan harmoni dalam keberagaman. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan kami tentang wawasan Nusantara. Thanks for watching. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.